Ya, kita coba mic. Tes tes 1 2. Oke. Eh, teman-teman yang di belakang coba segera maju dulu ke depan. Kita penuhin bangku depan baru kita bisa mulai training kita pagi ini ya, pagi menjelang siang. Oke. Ya, yang depan. Ya. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat teman-teman semua. Oke, masih semangat? Semangatnya mana? Oke, semangat. Mohon maaf saya nggak bisa teriak dulu ya. Perkenalkan, saya Ibu Ira atau nama lengkapnya Ira Muhajirah Saleh sebagai instruktur pada hari ini. Sebelum kita masuk pada kegiatan hari ini, saya akan menjelaskan prosedur keselamatan kerja di tempat ini. Pertama, untuk semua peserta bisa memperhatikan gestur tubuh pada saat duduk. Postur tubuh duduknya lebih tegak untuk kesehatan tulangnya juga. Terus yang kedua, dalam pelatihan teman-teman yang menggunakan barang elektronik seperti laptop, HP yang memerlukan charger, itu bisa lebih rapi dalam menyambungkan aliran listriknya ya. Itu juga untuk tidak membahayakan untuk peserta lainnya dan lainnya. Ya, ada yang ngantuk sudah ini? Oke, kita lanjut. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, makanya saya dulu, mungkin sebagian sudah ada yang kenal saya. Boleh saya duduk? Boleh saya duduk ya? Boleh duduk? Oke. Saya akan membacakan CV saya. Bentar ya. Ya, nama lengkap itu Muhajirah Saleh. Alamat saya di Jalan Wijaya Kusuma 1, samping SMP 4, belakang kantor MUI, nomor 19. Teman-teman yang lewat, yang mau singgah, kalau mau mampir, dipersilakan. Loh, benar, ini benar. Yang memang tahu alamatnya di situ. Lanjut, nomor HP 085353 069000. Terus tempat tanggal lahir, saya lahir di Ujung Pandang, jadi orang Bugis nih. Tanggal 3 Januari, ya 3 Januari 76. Status menikah dengan 2 orang putri. 2 orang anak putri maksudnya. Memang kebetulan namanya Putri juga. Lanjut, riwayat pendidikan terakhir saya itu pendidikan terakhir di Universitas Mula Warman, jurusan ilmu tanah. Ya. Sebentar. Pengalaman kerja, saya pernah menjadi pertama kali kerja tahun 98. Mungkin dari teman-teman sini ada yang sudah lahir tahun 98. Ya. Ini pesertanya kurang lebih berapa orang ini? Ya, ketua koordinatornya 30. 30. Anda mewakili 30 peserta. Ya. Dan calon manajer, memang manajer ya. Jadi saya mulai kerja itu tahun 98 dengan posisi sebagai kontrol di Swamitra Bukopin, lanjut kredit support, pernah juga menjabat sebagai kasir atau teller, dan pernah menjabat sebagai koordinator operasional. Jabatan terlama juga sebagai marketing atau account officer di Swamitra, itu kurang lebih berapa tahun ya? Lama pokoknya. 10 tahun, dari 2008 sampai 2018. Resign tahun 2018, langsung bergabung di Koperasi Firdaus, Koperasi Berkah Bersama sebagai pengawas. Saya juga sebagai pendamping koperasi di Disperdakop Kaltim mulai tahun 2006 sampai di 2019. Job lain juga mungkin bekerja sebagai marketing di travel wisata umroh Arela, terus juga sampai sekarang sebagai pendamping
Dinas Koperasi, pendamping koperasi di Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian. Terus sampai sekarang saya masih menjabat sebagai manajer di Koperasi Firdaus Berkah Bersama. Dan terakhir sampai sekarang juga masih sebagai ketua bidang pengembangan pengembangan koperasi pada Dekopindah Samarinda dari tahun 2022 sampai sekarang. Ya, mungkin itu dulu CV-nya. Kalau ada yang kurang, silakan langsung ditanya. Cukup, ya. Sebentar. Mungkin cukup ya CV-nya ya. Oke. Teman-teman masih semangat? Semangat. Teriaknya mana? Semangatnya mana? Ya, oke. Yang lain yang di belakang. Oke, kalau nggak kita bikin permainan sebentar. Coba berdiri dulu. Berdiri, ya. Oke, gini. Kalau saya bilang selamat pagi, jawabnya apa? Pagi. Oh, jangan. Selamat pagi, jawabnya hai. Ya, biar konsen. Jadi jawabnya dikasih beda. Kalau saya bilang hai, jawabnya oke. Sekarang hai. Kurang semangat. Yang lebih semangat. Itu loh ya di belakang semangat. Ya, selamat hai. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini pesertanya. Oke. Ya. Pagi. Hai. Hai. Oke, silakan duduk kembali. Nah, berarti udah mulai semangat ya. Oke. Mohon maaf saya duduk. Kita masuk ke materi kita pada hari ini. Kayak pas ya. Baik teman-teman, bisa lebih fokus ya. Ini mungkin waktunya kurang lebih sekitar 30 menit. Jadi tidak lama. Jadi mohon lebih konsen untuk memperhatikan materi yang akan disampaikan pada hari ini. Tema kita pada hari ini yaitu memberikan motivasi. Memberikan motivasi, kerangka yang akan dibahas ini sebentar. Kita pindah dulu. Oke. Jadi ada 4 pilar permasalahan peningkatan produktivitas di KSP, Koperasi Simpan Pinjam atau USP, Unit Simpan Pinjam, ya. Jadi yang pertama itu bagaimana memotivasi karyawan, ya. Pasti teman-teman sudah tahu semua kan, sudah berpengalaman lah bagaimana kita meningkatkan motivasi di lingkungan teman-teman kita untuk semangat bekerjanya, biar kerjanya lebih efektif. Terus yang kedua, yang akan kita angkat permasalahannya itu bagaimana pengawasan yang kita lakukan, ya. Terus yang ketiga, bagaimana mengembangkan budaya kerja yang lebih efektif, ya. Ya macam-macam ya, tergantung di lingkungannya masing-masing. Terus yang terakhir, bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif, yang tenang, yang kita merasa betah, nyaman, dalam suasana kerja yang enak, kerja teamwork yang bagus, ya. Selama ini di tempat kerjanya Ibu gimana? Alhamdulillah Baik-baik saja, berarti termasuk yang kondusif. Oke ya. Baik. Oke. Dalam hal memberikan motivasi, ada elemen kompetensi, ada 4 elemen kompetensi yang harus kita angkat ini ya, kita kaji bersama, yaitu terkait dengan yang pertama menyiapkan tindakan motivasi, yang kedua menerapkan motivasi, terus mengevaluasi penerapan motivasi, dan terakhir itu melaporkan. Ya, melaporkan hasil kegiatan pemberian motivasi. Untuk
kriteria unjuk kerjanya untuk dalam hal kita menyiapkan tindakan motivasi yang pertama tadi, itu kita harus apa ya? KUK-nya itu kita bisa membedakan motif-motif individu yang diidentifikasikan. Ya, terlihat ya. Terus yang kedua, KUK-nya itu penanganan, treatment, motivasi yang disiapkan. Oke. Terus yang terakhir, kita bisa cari alternatif teknik motivasi yang kita pilih. Kelihatan ya? Oke. Untuk elemen yang kedua tadi itu yang dalam hal penerapan motivasi ada dua KUK yang akan dibahas, yaitu teknik bagaimana teknik motivasi yang dipilih yang digunakan. Terus yang kedua treatment motivasi yang akan kita laksanakan. Yang ketiga mengevaluasi penerapan motivasi. Ini juga ada dua terkait dengan kinerja setelah penanganan. Yang kedua, rekomendasi tindak lanjut yang akan diusulkan. Dan terakhir itu masalah pelaporan kegiatan pemberian motivasi. Kita harus siapkan itu format laporannya. Terus kita buat laporan hasil kegiatan pemberian motivasi yang dibuat dan dilaporkan. Oke? Jelas ya? Coba dilihat slide-nya. Oke. Selanjutnya memang ada batasan-batasan variabel permasalahan yang ditemuin. Itu ya ada beberapa konteks variabel atau permasalahannya karena unit ini berlaku untuk menyiapkan, menerapkan, mengevaluasi, memotivasi yang digunakan untuk memberikan motivasi. Mungkin kecepatan ya. Oke. Mungkin saya ini jelaskan lagi dari menyiapkan tindakan tadi yang memberikan motivasi itu ada beberapa batasan variabel. Ada 4 ya. Itu bisa dilihat di slide-nya nanti, termasuk kita menyiapkan tugas pekerjaan untuk memberikan motivasi. Terus juga kita membuat peraturan untuk memberikan motivasi, seperti misalkan membuat surat keputusan pimpinan unit-unit organisasi. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Nah, panduan penilaiannya ini. Jadi untuk penjelasan untuk penilaian ini ya mengacu pada itu KSP SP01 dan ada bisa dilihat di slide ya, yang itu melakukan komunikasi, melakukan prinsip-prinsip dan manajemen SDM. Ya, hati-hati ya. Lanjut, kondisi penilaian. Kondisi penilaian juga ada 2. Karena kondisi penilaian ini penting ya, yang sangat terpengaruh untuk tercapainya kompetensi terkait dengan persiapan, penerapan, dan evaluasi motivasi. Terus kondisi penilaian itu juga poin berikutnya dapat dilakukan dengan cara apa? Bisa melalui lisan, apalagi? Ya, tertulis, apalagi? Praktek, ya benar. Bisa juga dengan simulasi, misalkan mau bikin simulasi di tempat kerja. Tadi mau bikin demonstrasi atau praktek juga bisa. Terus dibutuhkan juga teori ya, yang sebagai sumber kita itu teori motivasi, teori perilaku organisasi, dan psikologi. Terus keterampilan yang dibutuhkan juga untuk mendukung unit kompetensi ini dibutuhkan beberapa keterampilan, yaitu untuk mengidentifikasi kebutuhan. Yang kedua, melakukan personal approach. Yang ketiga, menggunakan alat dan teknis motivasi. Terakhir, melakukan evaluasi. Dan terakhir, aspek kritis. Aspek kritis ini
menemukan pekerjaan merupakan suatu kondisi kerja yang diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi sebagai berikut, yaitu sistem manajemen terbuka, terus perbedaan budaya, dan konflik kepentingan. Oke, nah ini kita bahas elemen kompetensi yang tadi ada 4. Ini yang pertama, 4 tadi yang akan kita bahas ini ada 4, yaitu dari menyiapkan tindakan motivasi, terus menerapkan motivasi, mengevaluasi. Yang ketiga, ketiga itu mengevaluasi penerapan motivasi. Keempat nanti kita pelaporan atau melaporkan hasil kegiatan pemberian motivasi. Itu mati anunya. Mungkin kalau nggak pakai stiker kan nggak kuat, nggak pakai pikiran. Ya, oke. Kita akan coba bahas satu-satu. EK1 menyiapkan tindakan motivasi. Nah, ini ada hubungannya dengan teori hierarki kebutuhan. Yang kita poin pertama yaitu perbedaan motif-motif individu dan identifikasi. Oke. Ya, dari teori hierarki kebutuhan manusia atau kebutuhan ini ada 3 komponen yang penting kita perhatikan. Ya, pertama itu kebutuhan manusia mengandung unsur yang bertingkat atau memiliki hierarki dari kebutuhan dari yang rendah dari yang prioritas sangat tinggi. Ya. Ya. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan dari teori hierarki kebutuhan ini, kebutuhan manusia yang paling dasar. Paling dasar itu apa? Yang paling dasar sekali, yang paling dibutuhkan. Ya, apa aja? Ya, kita butuh makan. Terus pangan itu ya, terus ya, sandang, pangan, papan ya. Dulu waktu kita sekolah, kalau papan apa? Perlu tempat tinggal. Papan luncur ya. Iya. Jadi oke. 3 teori hierarki ini yang dibutuhkan penjelasan. Nah, ini bisa dilihat dari susunan. Ya. Ya. Dari susunan teori dari Abraham Maslow. Hierarchy of needs, kebutuhan. Jadi ini penjelasannya mungkin ntar ya. Jadi dari kebutuhan fisik yang paling dasar, kebutuhan yang kedua itu kebutuhan dari rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan kebutuhan sosial. Yang keempat, dia ada 5 tingkatan. Nah, yang keempat, kebutuhan akan menghargai diri sendiri. Namanya harga diri. Ya, kita butuhkan menghargai diri kita sendiri. Dan yang terakhir, kebutuhan yang paling atas itu adalah kebutuhan atas aktualisasi diri. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dimengerti ya? Kenapa? Ya. Memang nanti diajari kursus aja, jangan ngerti. Oh, maaf. Ya, ini juga tidak terlepas dari 3 faktor. Faktor intrinsik, faktor ekstrinsik, dan tanggung jawab. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau kita sistem tanya jawab dulu atau nanti terakhir ya? Jelas ya sampai sini ya? Oke, yang poin kedua, tadi yang pertama apa? Teori dari Abraham Maslow. Wah, ini nyimak ini, alhamdulillah. Ya, yang kedua ini treatment motivasi yang harus disiapkan. Memang ada beberapa untuk treatment atau penanganan motivasi ini kita harus memahami asumsi dasar apa saja. Itu yaitu kita motivasi itu diasumsikan dengan segala sesuatu yang baik, ya kan? Kita memang harus memotivasi diri itu harus kita anggap baik.
untuk penyemangat kita. Terus motivasi hanya salah satu dari banyak faktor yang mempengaruhi prestasi kerja individu. Motivasi mempunyai kadar yang bisa berkurang dan bisa bertambah. Jadi sama kayak iman seseorang. Wih, bukan ceramah ya. Ya, motivasi juga begitu. Kita bisa mempunyai kadar yang bisa naik, bisa berkurang, dan bisa bertambah. Seperti iman bisa naik, bisa turun. Terus yang terakhir, motivasi merupakan tools untuk mengatur hubungan kerja. Model-model ini sudah dikembangkan oleh para ahli ya, ahli psikologi terutama yang terkenal dengan 3 metode. Ya, metode pertama, metode tradisional itu ditemukan ditemukan oleh Frederick Taylor. Metode kedua itu metode hubungan manusia oleh Elton Mayo, dan terakhir model model sumber daya manusia yang ditemukan oleh Mike Groger atau Mark dan Abraham Maslow. Oke. Ada yang mau tanya? Jauh ya. Lanjut, coba lihat slide-nya. Anda menyimak apa tidak? Saya jelaskan sedikit ya yang asumsi yang model tradisional. Kalau model tradisional itu menganggap pekerjaan pasti tidak disukai banyak orang dan fokus pada imbalan daripada pekerjaan yang dikerjakan. Jadi ibaratnya berharap upah lah ya. Itu cara-cara yang tradisional. Kalau model hubungan manusia itu asumsinya terhadap motivasi, orang ingin merasa berguna dan penting. Jadi kalau yang kedua, orang ingin menjadi dan dihargai sebagai individu. Dan untuk model sumber dayanya, orang ingin memberikan kontribusi untuk mencapai sasaran. Mungkin itu kita lewat ya, lewat alternatif. Nah, masuk ke EK kedua, elemen kompetensi yang kedua, yaitu menerapkan motivasi. Saya agak cepat ya karena waktunya 30 menit. Oke, yang EK kedua ini poin pertama, teknik motivasi yang digunakan. Ada beberapa cara ya. Kita harus tetapkan standar yang akan dicapai. Kedua, kita evaluasi apakah standar tersebut dapat dicapai. Yang ketiga, evaluasi apakah standar tersebut sesuai dengan sasaran pribadi mereka. Dan terakhir, apabila standar diterima, maka sasaran harus ditetapkan. Oke? Nah ini yang menjadi poin dari teman-teman peserta terkait dengan penanganan atau treatment motivasi yang dilaksanakan. Ya, ini motivasi untuk seorang manajer seperti mbaknya di depan. Itu coba bisa dibaca motivasi baik manajer. Misalkan kita sebagai manajer. Jadi kita kepada diri kita sendiri, kita berusaha menjadi seorang leader, bukan bos. Ya, beda ya. Terus kita harus berusaha menjadikan koperasi kita sebagai koperasi yang yang berskala besar. Nah, motivasi manajer kepada karyawan juga banyak gitu ya. Kita biar memotivasi karyawan, kita harus bisa memberikan apa? Ya, benar. Bisa juga kita memberikan tugas kepada mereka tanpa merasa diperintah. Untuk kepada anggota koperasi, kita memberikan pemahaman akan kedudukannya sebagai anggota adalah sebagai pemilik, ya. Kita juga kalau untuk motivasi ke pengurus, kita bisa mengingatkan pentingnya mereka melaksanakan kewajibannya itu dalam bentuk rapat anggota tahunan.
Terus kepada pengawas kita juga bisa menyampaikan kebutuhan yang terkait dengan pengawasan dan sebagainya. Ya. Nah, ini bisa dilaksanakan ya untuk motivasi seorang manajer. Teman-teman di peserta ini sudah menerapkan semuanya seperti yang tertera di slide? Sudah. Ya. Sudah jalan ya, alhamdulillah. Jadi kita bisa lanjut. Terus terdapat memang variabel yang terpengaruh pada motivasi, yaitu karakteristik individual, karakteristik pekerjaan, dan karakteristik lingkungan situasi kerja. Nah, ini keberhasilan pemberian motivasi. Kenapa? Coba lebih fokus yang di depan. Ya, yang ini perlu dipahami, keberhasilan bisa dikatakan itu berhasil kita memotivasi jika coba. Oh ya, benar, ya benar. Dengan memotivasi kita bisa meningkatkan tanggung jawab, ya kan? Terus kita peningkatan kedisiplinan dan kepatuhan kepada segala aturan. Terus apa lagi itu? Peningkatan partisipasi dan kepedulian. Oke. Kita agak cepat ya. Contoh motivasi ini bisa kita bisa lihat motivasi kita dengarkan dengan mendengarkan dan hargain ide-ide dari karyawan, ide-ide baru misalkan. Terus jelaskan kepada karyawan baru tentang perusahaan yang kita pimpin. Contoh motivasi. Kita apresiasi peningkatan kerja sekecil apapun itu. Oke, dan yang terakhir, kita buat suasana kerja yang positif dan yang menyenangkan. Lanjut. Kita sudah bahas, nah ini konsep kerja. Konsep kerja siapa yang tahu ini? Ada 5 as. 5 as yang saling keterkaitan. Konsep kerjanya siapa yang tahu? Oke. Ya, di sini kerja ikhlas. Habis itu ya kerja keras, lanjut. Kerja cerdas. Satu lagi? Kerja mawas. Nah, itu ada 5 komponen. Satu lagi, ya. Kerja tuntas itu hasilnya. Ya. Jadi ini saling keterkaitan ya. Kerja harus ikhlas, kerja keras, kerja cerdas, kerja mawas, dan hasilnya kerja harus tuntas. Oke, penjelasan yang ketiga masuk ke elemen kompetensi yang ketiga, yaitu mengevaluasi penerapan motivasi. Mungkin singkat aja. Jadi kita mengevaluasinya itu ya, evaluasi pemberian motivasi dapat dilakukan dengan menganalisis kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan kegiatan memotivasi SDM, sumber daya manusianya di KSP. Salah satunya kita melalui pemberian misalkan kenaikan gaji karyawan, terus memberikan penghargaan atas prestasi anak buah yang baik. Apalagi kira-kira contohnya? Contohnya kira-kira apa lagi? Ya, memfasilitasin. Ya, benar. Oke. Rekomendasi yang diusulkan itu ada 3 juga. Ya. Ya. Terakhir, elemen kompetensi yang keempat itu menerapkan motivasi. Menerapkan itu dalam bentuk format laporan. Form yaitu poin-poinnya kita singkat aja ya. Form laporan evaluasi, terus form laporan hasil kegiatan yang berkala. Ya, ini poin-poinnya. Jadi biar laporan itu mempunyai fungsi untuk informasi, terus untuk apa itu? Ya, pengawasan, terus untuk mengambil suatu keputusan dan untuk pertanggungjawaban.
Terus syarat-syarat laporan itu harus tertulis secara rinci, terus harus jelas. Harus mengandung data atau fakta serta informasi yang diperlukan. Isi laporan itu tidak perlu berbelit-belit dan harus ringkas, singkat, dan padat. Oke, mungkin slide-nya cukup sampai di sini. Dari 4 elemen kompetensi ini sudah kita bahas semua. Waktunya juga mungkin masih bisa ya, waktunya kita menggunakan untuk sedikit tanya jawab. Ya, oke. Jadi cukup aja, paham aja ya semuanya ya. Oke, karena waktunya sudah 30 menit, mungkin dari saya pemaparan saya tentang motivasi cukup sampai di sini dulu. Mungkin di lain kali kita bisa bertemu kembali. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus buat audiens.